Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayah Isnaini Faiza. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai analisis tekstual teori narasi. Latar belakang, dalam studi budaya, teori narasi telah menjadi subjek penelitian yang penting bagi para ahli yang tertarik dalam memahami bagaimana cerita-cerita memainkan peran dalam membentuk, mereproduksi, dan merepresentasikan budaya manusia. Nah, di sini terdapat dua pandangan dari ahli dalam studi budaya terkait teori narasi. Yang pertama, ahli yang bernama Roland Barthes. Di sini seseorang yang teoretikus budaya terkenal yang menekankan pentingnya narasi dalam memahami budaya. Dalam karyanya yang terkenal S_Z, Barthes menganalisis struktur naratif dan memperkenalkan konsep hermeneutik, di mana ia menyoroti peran konstitutif pembaca dalam membangun makna dari sebuah narasi. Nah, sedangkan Stuart Hall beliau adalah seorang teoretikus budaya terkemuka yang menyoroti pentingnya narasi dalam pembentukan identitas individu dan kelompok. Dalam pemikirannya tentang encoding dan decoding, Hall menekankan bahwa narasi budaya selalu melewati proses interpretasi yang kompleks oleh audiens yang memungkinkan untuk variasi makna tergantung pada konteks sosial dan budayanya itu sendiri. Nah, para ahli ini menunjukkan berbagai pandangan tentang bagaimana narasi memainkan peran dalam membentuk dan interpretasi budaya dengan menggunakan teori narasi merupakan pendekatan yang penting dalam memahami bagaimana cerita itu dibangun, diceritakan, dan dipahami. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari teori narasi. Yang pertama, ada representasi budaya. Narasi membentuk representasi budaya. Representasi budaya. Narasi membentuk representasi budaya, menggambarkan nilai-nilai, norma, dan identitas budaya dalam cerita-cerita yang diceritakan. Analisis narasi memungkinkan kita untuk memahami bagaimana budaya direpresentasikan dalam narasi dan bagaimana representasi tersebut mempengaruhi persepsi kita tentang budaya itu sendiri. Kemudian yang kedua, itu ada konstruksi identitas. Cerita-cerita dalam narasi memainkan peran penting dalam konstruksi identitas individu dan kelompok dalam budaya tertentu. Melalui analisis naratif, kita dapat memahami bagaimana cerita-cerita membentuk dan merepresentasikan identitas etnis, agama, gender, atau identitas lainnya dalam budaya. Kemudian yang ketiga itu mengenai negosiasi kekuasaan. Narasi seringkali digunakan untuk memperkuat atau menantang struktur kekuasaan dalam masyarakat. Analisis naratif memungkinkan kita untuk melihat bagaimana kekuasaan direpresentasikan dalam cerita, siapa yang memiliki akses terhadap narasi, dan bagaimana cerita tersebut mempengaruhi persepsi tentang kekuasaan dalam budaya.
Kemudian perubahan budaya. Narasi mencerminkan dan mempengaruhi perubahan budaya dari waktu ke waktu. Melalui analisis naratif, kita dapat melacak evaluasi nilai-nilai, norma-norma, dan tren budaya dari masa ke masa, serta bagaimana perubahan ini tercermin dalam narasi. Dan yang terakhir adalah interaksi antar budaya. Narasi memfasilitasi interaksi antar budaya melalui pertukaran cerita dan pengaruh budaya. Nah, di sini analisis naratif memungkinkan kita untuk memahami bagaimana cerita-cerita dari budaya itu berbeda, berinteraksi satu sama lain, diadaptasi atau ditafsirkan ulang dalam budaya lain, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pembentukan identitas dan persepsi budaya itu sendiri. Selanjutnya, dengan menggunakan teori narasi, analisis tekstual bertujuan untuk dapat membantu kita menggali makna yang lebih dalam dari sebuah teks, memahami bagaimana cerita-cerita mempengaruhi persepsi dan pengalaman kita, serta memperluas pemahaman tentang cara manusia menciptakan dan memahami narasi sebagai bagian integral dari kehidupan budaya mereka. Nah, di sini analisis tekstual dengan menggunakan teori narasi merupakan pendekatan yang penting dalam memahami bagaimana cerita-cerita itu dibangun, diceritakan, dan dipahami. Yang pertama, ada struktur naratif. Struktur naratif, hal ini merujuk pada cara sebuah cerita itu dibangun, termasuk elemen-elemen seperti pengantar, konflik, klimaks, dan resolusi. Struktur naratif memberikan kerangka kerja untuk bagaimana cerita berkembang dan diorganisir. Kemudian plot. Plot adalah urusan peristiwa dalam cerita yang menggerakkan narasi maju dan menciptakan ketegangan dan suspense bagi pembaca atau penonton. Kemudian point of view, perspektif dari mana cerita diceritakan, ini bisa menjadi narator pertama, kedua, atau ketiga yang mempengaruhi cara pembaca atau penonton memahami cerita serta karakternya. Yang selanjutnya yaitu karakter dan pengembangan. Hal ini berkaitan dengan individu-individu dalam cerita, bagaimana mereka diperkenalkan, dikembangkan, dan berevolusi sepanjang cerita. Pengembangan karakter memberikan kedalaman dan kompleksitas pada narasi itu sendiri. Kemudian tema. Tema itu pesan atau ide yang mendasari cerita. Ini bisa menjadi moral, nilai-nilai, atau pertanyaan filosofis yang diperjuangkan oleh pengarang melalui sebuah narasi. Kemudian interaksi antar tekstual dan konteks budaya. Nah, narasi tidak terpisah dari konteks budaya di mana mereka diciptakan. Analisis narasi juga mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor budaya seperti nilai-nilai, norma, tradisi mempengaruhi produksi, distribusi, dan penerimaan narasi. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya penulisan. Nah, gaya penulisan ini mencangkup pilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan figur retoris. Gaya penulisan mempengaruhi mood dan atmosfer cerita serta pengalaman membaca atau menontonnya. Dan yang terakhir adalah transgresi dan inovasi naratif. Beberapa narasi mungkin mengeksplorasi batas-batas konvensi naratif, menghadirkan transgresi atau inovasi dalam cara cerita yang diceritakan. Nah, ini bisa menciptakan efek dramatis atau memicu refleksi kritis terhadap norma-norma naratif yang ada. Oke, yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan analisis tekstual dengan menggunakan teori narasi dalam studi budaya. Yang pertama itu pemilihan teks. Nah, langkah pertama adalah memilih teks yang akan dianalisis. Hal ini bisa berupa novel, cerpen, kemudian film, musik, atau bentuk media yang lainnya yang memiliki nilai budaya yang relevan dan menarik untuk diteliti.
Kemudian yang kedua adalah pemahaman konteks. Sebelum menganalisis, nah penting untuk memahami konteks budaya di mana teks itu dihasilkan. Hal ini meliputi pengetahuan tentang penulis, pengarang, dan pembuat teks serta latar belakang sejarah, sosial, politik, dan budaya di mana teks itu muncul. Nah, yang ketiga adalah identifikasi unsur-unsur naratif itu sendiri. Dalam unsur-unsur naratif dalam teks itu bisa seperti karakter, kemudian plot, tema, setting. Nah, hal ini membantu dalam memahami bagaimana cerita tersebut dibangun dan dikembangkan. Yang keempat adalah analisis struktur naratif. Analisis struktur naratif melibatkan pemahaman tentang bagaimana cerita itu disusun, termasuk pengantar, konflik, klimaks, dan resolusi. Hal ini bisa membantu dalam melacak perkembangan cerita dan memahami bagaimana narasi tersebut berfungsi. Yang kelima, eksplorasi pengembangan karakter. Melalui analisis ini, identifikasi karakter-karakter utama dan peran mereka dalam cerita, ditinjau bagaimana karakter ini dikembangkan sepanjang narasi dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap tema dan pesan budaya yang mungkin terkandung dalam teks. Dan yang keenam adalah penafsiran tema dan makna dari budaya. Identifikasi tema utama dalam teks, analisis bagaimana tema-tema tersebut merefleksikan nilai-nilai, norma, dan identitas budaya itu sendiri. Tinjau bagaimana tema-tema ini berkaitan dengan konteks budaya yang lebih luas dan bagaimana mereka mungkin berkontribusi terhadap pemahaman tentang budaya tersebut. Dan yang ketujuh adalah penafsiran tema dan makna budaya. Yang ketujuh, penyelidikan interaksi antar budaya. Jika relevan, analisis tekstual juga dapat melibatkan penyelidikan tentang bagaimana teks tersebut berinteraksi dengan budaya lain. Hal ini dapat mencangkup studi tentang pengaruh budaya luar atau adopsi narasi dari budaya lain dan teks yang sedang dianalisis. Dan yang terakhir adalah kesimpulan atau interpretasi. Langkah ini penting dalam menyimpulkan hasil analisis dalam melakukan interpretasi tentang pesan-pesan budaya yang tersirat dalam teks. Hal ini melibatkan merangkum temuan analisis dan menawarkan pemahaman mendalam tentang makna budaya yang mungkin terkandung dalam teks tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, analisis tekstual dengan menggunakan teori narasi dalam studi budaya dapat memberikan wawasan yang kaya tentang bagaimana cerita-cerita memainkan peran dalam membentuk dan merefleksikan budaya manusia. Nah, cukup sekian dari apa yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.